Firman Tuhan hari ini, Yohanes 10 ayat 11 hingga yang ke-16, demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh memperhatikan, merenungkan dan melakukan di dalam iman perjalanan hidup kita. Saudara, saya mempunyai keponakan yang berumur 3 tahun. Ketika saya datang bertemu dengan dia, saudara, dia ketakutan, ngumpet, nempel sama papanya atau mamanya. Sekalipun saya kadang-kadang bawa apa yang dia sukai. Dia suka es krim, saya tunjukkan. Dia hanya melengok tapi dia gak mau mendekat. Atau kemudian saya membawa mainan yang saya buat oleh-oleh buat dia. Dia tidak berani untuk mendekat. Meskipun dia tertarik, tapi dia tidak mau mendekat. Karena dia merasa lebih nyaman kalau dia berada di dekat ibunya atau bapaknya. Tapi saudara, lewat waktu dia kemudian mulai mau mendekat. Tetapi tentu saja saudara, dia akan kembali lagi ke papa dan mamanya. Bagi saya itu adalah hal yang normal terjadi kepada anak-anak yang masih kecil. Bahwa mereka lebih mengenal mama papanya, lebih safe kepada mama papanya. Merasakan kehangatan. Dan merasakan bagaimana tinggal dekat dengan orang tua itu sungguh nyaman dan tenang. Saya pikir kita juga sudah dewasa begini, kadang-kadang kangen ya sama mama, sama papa. Kalau kita masih punya orang tua, sayangi mereka loh. Saya sudah gak punya mama, gak punya papa, jadi kadang-kadang kangen. Kalau kangen itu bisa nangis, saudara. Tapi inilah yang terjadi. Bahwa pada akhirnya kita juga akan tidak memiliki orang tua. Saudara, tetapi kita punya orang tua yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan, akulah gembala yang baik. Ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Saudara, ketika kita mengimani perkataan itu dan tahu siapa yang berkata itu akan membuat rasa aman bagi jiwa saya. Itu membuat rasa aman, saudara, ketenangan di dalam jiwa saya. Sekalipun saya sedang menghadapi sebuah kegalauan. Saya sedang menghadapi sebuah kekhawatiran. Saya menghadapi sebuah ketakutan, ketika firman Tuhan selalu saya ingat bagian ini. The Lord is my shepherd. Saya selalu menghafalnya di dalam bahasa Inggris supaya saya memiliki kekuatan ketika saya takut, gemetar. Saya mengatakan, the Lord is my shepherd. Disitulah saya memahami bagaimana Tuhan sesungguhnya bukan saja memberikan rasa aman, ketenangan. Tetapi saudara, sebagai orang-orang percaya, saya harus melihat jauh lebih dalam daripada sekedar memberikan sebuah ketenangan dan sebuah rasa aman. Sebab perkataan Yesus ketika dia berkata, akulah gembala yang baik. Dia sedang berbicara kepada yang namanya keintiman atau intimasi.
Saudara, ketika Yesus berbicara, aku gembala yang baik, sesungguhnya dia sedang mengatakan kepada saya dan kepada saudara, aku dekat kepadamu. Aku gak pernah jauh darimu, aku tinggal bersama-sama dengan kamu. Dan Alkitab, saudara, menunjukkan kepada kita tentang sebuah relasi kedekatan antara Allah dengan umatnya, saudara. Dan salah satu bagian yang kita baca adalah relasi antara Allah dengan umat digambarkan sebagai gembala dan kawanan domba. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, kita akan melihat bagaimana gembala itu selalu memimpin umatnya, melindungi umatnya, memberkati umatnya, saudara. Tentu saja bacaan nyanyian yang baru kita nyanyikan tadi. Daud sebagai seorang gembala, dia mengenal betul bagaimana dia kemudian menyebut Tuhan bukan sebagai sesuatu yang jauh. Tapi dia menyebut Tuhan di dalam Mazmur 23 adalah Tuhan, engkau adalah gembalaku. Itu menunjukkan bagaimana dia merasakan kedekatan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang dia percayai bukan Tuhan yang jauh. Tapi Tuhan yang hadir di dalam kehidupannya. Bahkan kemudian Bani Asaf, mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala bagi kawanan umat. Dan umat itu adalah kawanan domba-domba gembalaan. Tapi yang menarik di dalam perjanjian lama adalah di dalam kitab Yehezkiel. Sorry, ini bukan 43, saya belum rubah. Yehezkiel 34. Yehezkiel 34, saudara, memberikan sebuah metafora. Sebuah gambaran Allah sebagai gembala yang baik dikontraskan dengan para pemimpin palsu yang disebut sebagai gembala yang jahat. Itu ada di dalam kitab Yehezkiel. Bagaimana pemimpin umat yang seharusnya mereka memimpin umat kepada kebenaran, tetapi mereka menyelewengkan kebenaran. Dan kemudian gambaran ini dipertegas kembali oleh Yesus di dalam Injil Yohanes 10 ketika dia berkata, akulah gembala yang baik. Yang diucapkan 2 kali adalah untuk mencelikkan mata dari para pemimpin umat pada waktu itu. Kita melihat konteksnya, ada para imam, ada orang-orang ahli Taurat, ada Farisi, Saduki. Setelah peristiwa di dalam pasal 9, yaitu penyembuhan orang yang buta sejak lahirnya. Siapa yang bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, saudara? Kecuali Allah yang akan menyembuhkan. Dan ketika itu terjadi, Yesus menyatakan mukjizat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kaum pemimpin ini, saudara, mencibir dan mereka kemudian menjadi iri dan kemudian memberikan satu ancaman kepada Yesus. Mereka semakin benci kepada Yesus, maka Yesus berkata, saudara, di dalam bagian itu, dia yang buta bisa melihat kemuliaan Allah, tetapi kamu yang melihat, kamu yang melek, kamu dibutakan. Saudara, inilah yang menunjukkan ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Menunjukkan bagaimana identitas dirinya itu dibuka. Di dalam bahasa aslinya dia berkata, saudara, akulah itu memakai adalah ego eimi. Ego eimi ini ada 7 kalimat, saudara. Perkataan akulah, kalau di dalam Injil Yohanes ada 7 kali Yesus mengatakan. Perkataan ego eimi ini, saudara, untuk menunjukkan siapa? Untuk menunjukkan sesungguhnya identitas Yesus. Demikian juga untuk menunjukkan tujuan dan misi daripada Yesus kepada para pendengarnya pada waktu itu. Sesungguhnya dia adalah Mesias yang dibicarakan di dalam perjanjian lama dan sekarang dia sudah ada di dalam kehidupan mereka. Ada di depan mata mereka ketika Yesus mengatakan ego eimi, aku sendiri. Kata ini hanya dipakai untuk Tuhan Yesus. Yang berarti identitas Yesus benar-benar terkuak pada waktu itu. Tapi sekali lagi, para pemimpin umat tidak memahami siapa Yesus karena mata mereka dibutakan oleh keangkuhan mereka. Yang menarik adalah ketika dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Saudara, apa maksudnya? Gembala yang baik, perkataan kata ini adalah kalos yang diterjemahkan baik yang menggambarkan, saudara. Apa yang mulia. Kalos itu menggambarkan apa yang mulia. Apa yang bermanfaat, apa yang baik
apa yang indah, itu adalah berbeda sekali, berlawanan dengan yang namanya yang jahat, kejam, busuk, tidak menyenangkan. Yesus mengklaim dan mengatakan ego eimi, dan mengatakan aku gembala yang baik, akulah yang akan memberikan yang bermanfaat, yang mulia, yang baik, yang indah. Saudara, metafora gembala yang Yesus katakan sesungguhnya nggak asing bagi orang-orang yang hidup di dalam zaman itu. Sebab pekerjaan seorang gembala adalah pekerjaan yang umum dan sangat dipahami. Banyak orang yang memang kemudian bekerja selain mereka berladang, mereka juga adalah menjadi gembala-gembala upahan untuk ikut menjaga kawanan domba. Dan khususnya di dalam zaman Tuhan Yesus, profesi gembala itu lebih dihormati, saudara, ketimbang menjadi pemungut cukai. Bagi kalangan orang-orang Yahudi di zamannya Yesus, status menjadi seorang gembala itu adalah dihormati, layak. Saudara-saudara, pekerjaan ini kenapa dihormati? Karena benar-benar melibatkan seorang gembala itu untuk memperhatikan dan bertanggung jawab kepada kawanan domba. Memastikan bahwa kawanan domba itu aman, terlindungi, dapat suplai makanan yang baik. Maka disimpulkan adalah di dalam zaman Tuhan Yesus, gembala adalah seorang yang memang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan domba-dombanya, membimbing mereka ke tempat yang aman untuk makan dan minum. Itu memang tugasnya, saudara. Tetapi saudara, di dalam perjalanan seorang gembala tentu saja tidak mudah seperti itu. Karena mereka akan menghadapi bahaya. Kehidupan mereka setiap hari dalam bahaya. Bisa saja itu segerombolan binatang buas yang datang menyerang. Bisa-bisa gembalanya sendiri yang diserang. Atau mungkin juga adalah kawanan perampok, pencuri yang akan datang. Ini adalah sesuatu yang bahaya buat mereka. Tapi ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yesus sedang berbicara, saudara-saudara, menunjukkan identitas dirinya apa itu? Naturnya. Dia menunjukkan tentang yang namanya kebaikannya. Dia akan menunjukkan kepada kita semua kasihnya. Menunjukkan kebenarannya. Menunjukkan karakternya. Saudara, sebagai penggembala kawanan domba. Bagi kawanan umat-umat Allah pada waktu itu. Tugas seorang gembala adalah melindungi, membimbing, dan memelihara. Berbeda dengan para gembala upahan yang tadi saya mengatakan. Mereka dipanggil, dibayar, tetapi mereka seringkali melarikan diri ketika mereka ada bahaya. Mereka seringkali tidak bertanggung jawab. Maka layak ketika Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Sebab apa? Sebab ia tahu kebutuhan mendasar dari umat manusia. Saya dan saudara sebagai kawanan domba. Yesus tahu kebutuhan terbesar. Bukan soal masalah sehat. Bukan soal masalah keuangan. Yesus tahu kebutuhan kita bukan karena sekedar saudara kepingin butuh A, B, C. Bukan itu. Tapi Yesus tahu kebutuhan mendasar dari saya dan saudara adalah keselamatan. Saya dan saudara adalah orang yang berdosa. Justru disitulah Yesus datang dan mengatakan bahwa dia peduli, dia akan melindungi, dia akan mengorbankan dirinya demi keselamatan domba-dombanya. 2 kali, bahkan 3 kali Yesus menyatakan dirinya bahwa dia akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11, ayat 15, ayat 17. Dia menyatakan dirinya, identitas dirinya bahwa dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan orang berdosa. Sekalipun ia memiliki kuasa untuk tidak menyelamatkan saya dan saudara. Dia punya kuasa kalau memang dia tidak mau menyelamatkan. Atau mungkin saudara dia punya kuasa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi kita melihat Yesus tidak melakukan itu. Dia tetap menuju salib. Dia tetap mati buat saya dan saudara seperti yang dia katakan di dalam Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Saudara, yang menarik tadi di dalam bacaan pasal 10, ayat yang terakhir, ayat 16 yang saya baca.
Menarik saudara untuk diperhatikan. Apa itu? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada istilah domba-domba lain. Siapa itu? Saudara, jelas bahwa di dalam konteks ini ketika berbicara tentang domba, Israel adalah umat pilihan Allah. Tapi ketika ayat 16 berbicara tentang domba-domba yang lain yang tidak berasal dari kandang itu pun akan disatukan, itu pun akan dipanggil. Mereka akan mendengar suara dari gembala agung itu dan mereka akan dikumpulkan. Itu artinya saudara, Yesus adalah gembala bagi semua orang. Baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi. Yaitu mereka yang percaya kepadanya seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan adalah dibagikan kepada semua orang. Termasuk saya yang saudara. Kita bukan kawanan domba, kawanan umat Allah Israel. Bukan. Kita ini adalah domba-domba lain. Tapi saudara ada di tempat ini. Saudara beribadah tempat ini karena saudara mendengar suaranya. Mendengar panggilan daripada gembala agung itu. Maka disinilah kita melihat bahwa kita berkumpul tempat ini. Suku kita beda. Kaum kita beda. Mungkin bahasa daerah kita juga berbeda. Kita mungkin juga lahir dari bangsa yang berbeda. Tapi semuanya menjadi satu di dalam Kristus, semuanya menyembah Kristus. Sekarang pertanyaannya, lalu apa yang bisa saya pelajari? Prinsip penting apa yang saya dapatkan ketika saya melihat relasi antara Yesus sebagai gembala dan saya sebagai kawanan dombanya? Nah, ini yang menarik untuk menjadi sebuah refleksi bagi saya dan saudara pada saat pagi ini. Saudara, untuk memahami tugas dan tanggung jawab seorang gembala, khususnya di dalam zaman Tuhan Yesus, ada gunanya saudara kalau kita melihat domba yang dimaksudkan ini domba yang seperti apa. Domba kita ketahui saudara-saudara adalah binatang yang sama sekali tidak berdaya. Yang sepenuhnya bergantung kepada yang namanya sang gembala. Itu artinya saudara, domba itu benar-benar domba yang lemah. Saudara, seringkali domba itu tersesat. Sukanya sendiri tapi lupa jalan pulang. Domba itu selalu berada di dalam bahaya, nggak ngerti kalau ada di dalam bahaya, saudara-saudara. Dan selalu diawasi di dalam pengawasan para gembala-gembala ini. Kalau saudara melihat yang sekarang misalnya ada gembala-gembala memakai anjing gitu ya sebagai helper, penolong. Nah itu yang terjadi saudara ya. Tapi dulu ya pakai manusia tentu saja. Makanya disebut gembala upahan begitu. Nah saudara, domba ini adalah ketika ada aliran air yang deras, domba ini bisa hanyut saudara. Istilahnya saudara-saudara hanyut. Kalau nuruni lembah saudara. Apalagi yang gembul-gembul gitu saudara. Ya. Maka domba ini bisa gelondong istilahnya saudara ya. Ngerti gelondong gak saudara ya? Jatuh saudara ya. Karena terlalu gemoy begitu misalnya saudara ya. Jadi gelondong saudara. Saudara-saudara, maka kalau sudah gelondong gitu ya tentu saja gembalanya yang akan merawat bukan. Seringkali juga nyasar nyangkut di semak duri dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan domba saudara. Sesuatu yang menarik adalah ketika Yesus memakai analogi ini untuk menjelaskan saudara. Hujan mereka kerepotan. Ya saudara, malam mereka juga merepotkan kadang-kadang itu saudara. Itulah yang terjadi kalau kita memahami bahwa domba itu memang seringkali merepotkan saudara. Saudara-saudara, kita belajar sekarang. Terus relevansinya buat saya itu apa? Manfaatnya buat saya itu apa? Saudara, Yesus menggunakan gambaran seorang gembala untuk menggambarkan peran dan hubungannya dengan para pengikutnya. Yaitu mereka yang percaya kepadanya. Di sini saudara yang penting untuk kita pahami. Yesus benar-benar mengarahkan perhatiannya kepada kita sebagai domba-dombanya dengan penuh kasih.
Dengan penuh kasih loh saudara, Yesus selalu memperhatikan. Dalam ayat 10 saudara dia mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Seringkali ini dipakai, disalah tafsirkan ketika mengatakan penuh kelimpahan. Saudara gambarkan kelimpahan apa? Punya duit banyak, banyak berkat melimpah. Saudara sukses, saudara berhasil, gak pernah kekurangan. Mengatakan inilah kita sebagai domba-domba yang takjir, domba-domba sultan. Karena diberkati. Saudara, bukan itu. Bukan itu. Kelimpahan yang dimaksud adalah kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kelimpahan itulah yang akan membawa kita masuk kepada kemuliaan yang kekal. Kalau berkat Tuhan itu apa yang kita kerjakan, usaha kita diberkati, semua maju, berhasil. Itu bonus, saudara. Itu bonus. Bukankah berkat Tuhan itu selalu cukup? Kan kita selalu mengatakan berkat Tuhan itu selalu pas. Bener ya, selalu pas ya. Maksudnya pas butuh, mesti enek gitu loh. Pas butuh lalu ada, itu namanya pas saudara ya. Nah saudara, ketika kita melihat, memahami bagian ini saudara. Memahami tentang berkat yang besar ini menyadarkan kita untuk benar-benar bisa bersyukur. Hidup seharusnya semakin cinta Tuhan. Jangan pernah terlena dengan berkat Tuhan yang membuat saudara lupa kepada si pemberi berkatnya, yaitu Tuhan. Saya ketemu dengan seseorang ketika saya menyampaikan, ketika dia bersyukur saudara untuk rumahnya. Lalu kemudian di dalam bagian akhir ketika dia menjadikan kesaksian, saya juga dek gitu ya. Maksudnya terenyuh ketika dia mengatakan begini. Benar Pak Pendeta, kalau ini bukan berkat Tuhan, kita nggak mungkin bisa memiliki rumah ini. Benar, itu berkat Tuhan. Lalu saya mengatakan, ketika engkau diberkati ini, apakah engkau lupa? Engkau melihat berkatnya, barangnya, atau kepada si pemberinya? Justru saudara-saudara memberikan berkat kelimpahan itu menunjukkan relasi kedekatan dengan si pemberi itulah yang harus terjadi. Relasi keakraban dengan si pemberi itulah yang menjadi fokus kita. Sebab apa? Semua yang kita miliki saudara bisa dibalikkan secara cepat oleh Tuhan. Seperti Tuhan membalikkan telapak tangan atau kita membalikkan telapak tangan. Mau punya uang berapa ketika saudara harus berobat? Biaya mahal. Saudara kan habis semua bukan? Apa yang saudara miliki yang membuat saudara benar-benar nyaman sampai kita tarik nafas terakhir? Saudara nggak ada. Nggak ada satupun. Tapi ketika Tuhan memberikan, mengatakan aku akan memberikan hidup dan kelimpahan, itu menunjukkan relasi kedekatan aku dengan kamu. Nggak ada yang memisahkan. Aku gembala. Aku akan hadir di dalam hidupmu. Aku akan menyertai kamu, aku akan melindungimu. Tetapi seringkali membuat kita terlena. Dan kita melihat dan memahami Tuhan seperti yang kita idamkan saja. Yang hanya menyenangkan kita. Padahal sesungguhnya saudara, Tuhan memanggil kita untuk masuk kepada relasi kedekatan dengan Dia. Maka pertanyaan perenungan saudara-saudara, yang paling penting pada saat pagi hari ini kita ibadah adalah jika kita memiliki gembala yang baik, dan lebih tepatnya saya sudah mengatakan saya dipanggil menjadi milik kepunyaan Allah. Apakah saya menjadi domba yang baik di dalam perjalanan iman kita? Sekali lagi, kita memahami secara teologi Tuhan gembala yang baik, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang selalu menopang, Tuhan yang selalu memimpin dalam hidup kita, Tuhan yang selalu hadir. Pertanyaannya paling simpel untuk menjadi sebuah refleksi. Apakah saya dan saudara adalah domba-domba yang juga baik?
Saudara, di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, apakah kita tetap nurut sebagai domba yang baik? Jangan-jangan tadi saya mengatakan kalau jadi domba yang sultan, jadi kemudian saudara lupa diri. Atau saudara menjadi domba yang suka lari ke sana kemari dan tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan suara daripada gembala. Saudara-saudara, pertanyaan ini harus kita renungkan. Apakah kita lebih mendengar suara gembala agung kita yang selalu berbicara melalui firman-Nya, atau saudara mendengarkan suara dunia? Bahwa sesungguhnya di dalam hidup kita itu ada berhala-berhala. Berhala-berhala itu bukan berupa patung, tapi sesuatu yang sudah menjadi fokus dan utama dalam hidup kita itu adalah berhala. Dan inilah yang seringkali kita dengarkan ketimbang daripada kita mematuhi Tuhan. Saudara, ketika pada hari Minggu, apa yang saudara pikirkan? Saudara, kita punya hobi. Saudara lebih mendengarkan hobi saudara atau mendengarkan suara Tuhan? Saudara lebih kenceng kemana memuaskan hasrat saudara? Kita punya hasrat masing-masing, saudara. Ataukah saudara kemudian menanggalkan hasrat itu dan kemudian datang kepada Tuhan? Saudara, ini menjadi pergumulan buat saya dan saudara. Sekali lagi, domba memang binatang yang lemah. Tapi sesungguhnya domba adalah juga binatang yang baik. Karena domba itu dikatakan saudara mendengar suara dari sang gembala. Bahkan dikatakan di sana saudara, domba-domba ini saudara mengerti betul suara daripada gembalanya. Saudara mungkin banyak melihat ya di Instagram atau di YouTube atau di Facebook yang seseorang memanggil domba tapi dombanya nggak ada yang datang, betul ya? Pernah lihat ya itu ya? Tapi begitu si empunya punya saudara dengan cuitan atau apa, itu domba datang banyak banget saudara ya. Artinya memang domba itu bukan bodoh-bodoh amat lah. Pinter juga. Yang penting dia tahu, oh itu adalah gembalaku. Maka dia akan nurutin. Itu domba yang baik. Tapi domba yang kurang baik saudara-saudara. Dia mengatakan, gue jalan-jalan lah. Menyimpang sedikit maka dia akan tersangkut di semak belukar. Karena apa? Tadi saya mengatakan bulu domba kan bukan kayak kambing ya. Bulu domba kan kayak wool gitu ya. Maka dia seringkali nyangkut di sana saudara. Itulah yang terjadi. Yang menarik saudara ketika Tuhan mengatakan di dalam ayat 3 dan keempat. Domba-domba itu mendengarkan suaranya ketika sang gembala memanggil domba-dombanya. Masing-masing menurut namanya. Saya ulangi baca lagi. Oh iya, masing-masing menurut namanya. Jadi domba-domba itu ada nama-namanya. Nggak tahu namanya apa lagi kalau saya tanya apa aja Pak. Ya inilah domba-dombanya, kita semua di sini punya nama bukan. Dan yang istimewanya Tuhan itu memanggil nama kita. Sugianto akan dipanggil namanya Sugianto. Saudara, setiap kita punya nama dan Tuhan mengenal betul nama kita. Itulah indahnya gembala agung kita. Saya ngobrol dengan seseorang yang mengatakan, "You punya pegawai begitu banyak gini ya. Hafal enggak semuanya?" Dia mengatakan hafal. Satu-satu pegawainya dia hafal. Wow. Di sini saya banyak hafal karena saya sering ketemu saudara ya. Tapi saudara yang paling celaka kalau saya kemudian ketemu di mana, di mall, di mana ketemu Pak Sugianto apa. Saya mikir saudara, ini jemaatnya siapa ya? Itu pertama saudara. Saya jadi malu ketika suatu kali menyapa, "Oh iya, kebaktian di mana?" Loh, Pak Sugianto ini gimana sih? Saya kan kebaktian di Sion. Di Sion yang mana? Semeru. Astaga, maaf ya saya nggak tahu. Saya bilang gitu. Saudara-saudara, tapi beda dengan gembala agung. Gembala agung itu saudara-saudara tahu nama persis. Satu persatu saudara mulai duduk di depan bangku sebelah sini. Di tengah sini, di sebelah sini. Tuhan tahu satu-satu. Tuhan panggil pakai nama saudara, bukan hei hei hei. Bukan. Namamu disebut. Tuhan itu sangat mengenal kita. Maka Tuhan pernah mengatakan, "Berbahagialah kamu karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan." Tuhan memanggil kita satu demi satu namanya. Tuhan ngerti siapa kita, makanya kita ini domba dikenal betul. Kita ini domba yang baik, yang taat, yang nakal.
Yang suka pencilaan, kan ada anak domba yang suka lompat-lompat, itu namanya pencilaan, saudara ya. Tuhan ngerti betul. Tapi saya mau lebih dalam lagi untuk memastikan, saudara. Sesungguhnya, saudara, bukan saja Tuhan memanggil kita, mengenal kita. Tapi Tuhan itu, saudara, sebagai seorang gembala yang agung, Tuhan hadir di dalam sepanjang musim kehidupan kita. Sepanjang musim kehidupan yang kita alami, saudara, gembala itu selalu hadir. Gembala itu selalu ada. Saudara mungkin tidak merasakan kehadiran Tuhan, tapi sesungguhnya ketika melihat di dalam iman, seperti janji Tuhan bahwa aku tidak meninggalkan engkau, tapi aku akan memberikan seorang penolong kepada kamu. Roh Kudusnya sudah dimateraikan dalam hati saya dan saudara. Disitulah kehadiran Tuhan nyata dalam setiap musim apapun. Inilah yang menjadi alasan untuk saya dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Inilah menjadi alasan bagi saya dan saudara untuk tidak takut di dalam menghadapi apapun. Nggak usah cemas dalam menghadapi apapun. Nggak usah khawatir dalam menghadapi apapun. Sekalipun realita kehidupan membuat kita menangis, membuat kita putus asa, membuat kita tidak punya harapan. Tetapi ketika gembala itu memanggil nama kita, menyebut nama kita, itulah sumber kekuatan bagi kita. Itulah gembala agung. Ketika kita menyadari berita sukacita ini, saudara, itu tentu saja akan menenangkan jiwa kita. Menenangkan yang namanya keraguan kita. Menenangkan yang namanya ketakutan kita. Menenangkan rasa tidak aman kita ketika melihat bahwa Tuhan hadir sebagai gembala yang baik, yang berbeda dengan yang lainnya. Itulah yang membuat damai sejahtera. Kepedulian Tuhan kepada kita, itulah yang membuat jiwa saya menjadi nyaman. Saudara, orang mengatakan bahwa Pak Sugianto enak ya, maksudnya nggak mikirin apa-apa nggak. Saudara, sama pendeta juga stres. Tapi saudara nggak pernah melihat saya stres kan? Saya juga stres. Tapi saya bisa merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, saudara. Kasih Tuhan itu yang menghibur saya. Kasih Tuhan itu ya saudara-saudara hadir di dalam setiap musim kehidupan saya. Saya bisa senang, saya bisa bahagia, saya bisa tersenyum. Saudara, tetapi ketika saya tersenyum, saya bahagia. Saya tahu ada gembala yang sedang menuntun saya. Saya tak sadar diri ada gembala yang memberikan kesejukan kepada saya. Bahkan ketika saya harus mengalami satu hal yang menyesakkan di hati saya. Yang menyedihkan hati saya, seakan-akan saya berjalan di dalam kerikil-kerikil yang tajam. Tapi saya tetap bisa melihat bagaimana gembala agung itu selalu menuntun saya, bahkan menggendong saya ketika saya terluka, ketika saya tersakiti. Saya dibalut oleh kasih karunia-Nya. Itu yang membuat saya tenang. Itu yang membuat saya, saudara, menjadi tidak takut. Apapun bisa terjadi di dalam kehidupan kita karena kita mengalami musim-musim kehidupan. Seperti hari-hari yang kita jalani, tiba-tiba panas, kemudian tiba-tiba hujan dan kemudian banjir mendadak. Setelah hujan lebat, tiba-tiba saudara ada petir, tapi kemudian menjadi cerah kembali. Itulah musim kehidupan. Ada kalanya memang saudara happy, bahagia, menyenangkan. Ada saudara kadang-kalanya menjadi bad mood. Ada kalanya saudara gagal. Ada kalanya saudara marah dan benci kepada seseorang. Ada kalanya saudara sampai mengatakan, sampai 7 turunan gua gak akan ngampuni engkau. Tapi saudara, sekali lagi, gembala yang agung itu tetap mengulurkan tangannya, memeluk kita dan mengatakan, tenang, aku bersamamu. Tenang, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Kasihku akan selalu ada di dalam kehidupanmu. Di dalam setiap musim hidupmu. Saudara, Tuhan itu tidak pernah bosan sama kita.
Tuhan tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan kita. Tuhan tidak pernah bosan, saudara, selalu membimbing kita. Itu Tuhan, itu gembala agung kita. Dia nggak pernah bosan. Saya dan saudara yang mungkin seringkali bosan. Bosan dengan apa yang kita alami setiap hari. Bahkan hari-hari kita. Padahal hari yang kita jalani bukankah itu berkat Tuhan? Saudara, kalau Tuhan masih menganugerahkan, artinya Tuhan gak bosan sama kita. Itulah yang disebut dengan keintiman sejati. Seperti awal saya mengatakan ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Bukan sekedar memberikan makanan, minuman, pakaian, sandang, papan kepada kita. Bukan itu. Tapi gembala yang baik itu adalah ketika Yesus menyatakan dirinya supaya mendekat kepada kita. Memiliki sebuah relasi kedekatan. Inilah ketika berbicara tentang gembala, berbicara tentang keintiman sejati. Sebuah cinta kasih yang tidak pernah bisa kita temukan di orang lain. Cinta kita kepada orang lain bisa terbatas ketika orang lain mengecewakan kita. Tetapi cinta kasih Tuhan tak pernah, saudara, sekalipun kita mengecewakan dia, kasih cinta Tuhan tetap tak terbatas dan tanpa syarat kepada kita. Itu loh yang menenangkan jiwa kita. Makanya tadi saya mengatakan dalam pertanyaan, kita ini domba yang baik, yang taat, atau domba yang mau jalan sendiri-sendiri, suka-sukanya sendiri. Saudara, domba itu memang lemah, tetapi juga domba itu ngerti harusnya siapa gembalanya. Saudara, Calvin pernah mengatakan demikian secara tegas. Orang-orang yang menolak gembala yang baik itu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, kata Calvin. Orang-orang yang menolak gembala yang baik itu adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang-orang itu adalah orang yang layak untuk mendapat 100 kali kematian. Bahkan dikatakan oleh Calvin lebih tegas lagi. Orang yang seperti itu adalah orang yang layak untuk celaka. Itu kata Calvin. Tentu saya dan saudara tidak mau seperti yang dikatakan oleh Calvin, bukan? Sebab Allah kita bukan Allah seperti itu. Allah kita adalah Allah yang selalu mengulurkan tangannya. Saat saudara terluka, saat saudara kecewa, dia akan datang dan memeluk kita. Mari kita belajar bersama-sama, saudara. Menjadi domba-domba yang taat. Domba-domba yang menghargai kasih pengorbanan daripada Kristus. Mari belajar bersama-sama dengan saya. Belajar bagaimana perlindungan dari sang gembala itu diberikan kepada saya. Begitu luar biasanya. Istilahnya providensia Allah itu luar biasa. Sekali lagi, sekalipun musim kehidupan kita rasakan buruk. Tapi sekali lagi, gembala agung kitalah yang akan menaungi kita. Gembala agunglah yang akan, saudara, melingkupi kita dengan damai sejahteranya. Kenapa? Karena gembala kita adalah memanggil untuk kita masuk ke dalam keintiman dengannya. Kalau hari ini saudara merasa khawatir, cemas, jangan-jangan saudara sedang salah untuk memilih gembala agung. Pastikan saudara memiliki gembala agung yang benar, yaitu Yesus di dalam hatimu. Lewati setiap musim kehidupanmu bersama sang gembala agung itu. Kita responi dengan nyanyian Mazmur nomor 23. Nyanyikan nyanyian ini sekali di dalam Mazmur ini menjadi doa kita. Saat hatimu susah, saat hatimu gelisah, ulurkan 5 tanganmu. Lalu katakan, The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Artinya saudara, ketika kita mengatakan The Lord is my shepherd, keintiman itu akan kita rasakan.